Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Apri Deni Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan cara melukis elips. Untuk itu, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menggambar atau membuat garis horizontal pada buku menggunakan penggaris. Kemudian kita beri nama garis horizontal ini, karena ini titik A, kemudian dengan titik E, maka kita beri nama ini adalah sebuah garis AE. Kemudian dari garis AE ini akan kita bagi dua menggunakan jangka. Menggunakan jangka, kita bagi dua garis AE. Maka akan didapatkan pada titik tengah, yaitu di titik ini kita beri nama titik C. Maka bisa dilihat terbagi menjadi dua garis, yaitu ada garis AC dan ada garis CE. Nah, garis AC dan garis CE ini kita bagi dua lagi dengan langkah yang sama, menggunakan jangka seperti yang kita lakukan pada garis AE. Kita bagi dua garis CE. Kemudian kita bagi dua juga garis AC. Perlu diperhatikan, ukuran jangka harus sama seperti kita membagi garis CE tadi. Setelah itu, kita beri nama pada bagian C dan E, kita beri nama titik T. Kemudian pada bagian A dan C, pada bagian garis AC, itu kita beri nama garis B. Maka bisa dilihat bahwa garis AE tadi sudah kita bagi menjadi 4 bagian. Kemudian kita akan membuat lingkaran dengan titik pusat di C dan dengan jarak jari-jari sepanjang garis BC atau sepanjang garis CD. Langsung kita buat lingkaran dengan jari-jari di titik pusat C. Diukur untuk panjang jari-jari itu sepanjang garis BC atau garis CD. Setelah itu, kita akan membuat lingkaran dengan titik pusat di B dan dengan panjang jari-jari sepanjang garis AB atau sepanjang garis BC. Maka langsung kita buat lingkaran panjang garis B dan panjang jari-jari jarak A ke B. Setelah itu, kita membuat lagi lingkaran, kali ini di titik pusat D, dengan titik pusat di D, dan jari-jari sepanjang garis CD atau sepanjang garis DE. Setelah terbentuk 3 lingkaran dengan 3 pusat yang berbeda, maka kita akan memberi titik pada setiap titik potong lingkaran. Kita beri nama ini dengan titik F, kemudian titik ini dengan titik G, titik ini dengan titik H. Setiap titik potong lingkaran kita beri nama. Ini titik I. Maka tercipta 4 titik, yaitu titik F, titik G, titik H, dan titik I. Kemudian kita tarik garis dari titik B ke F, dan garis tersebut memotong lingkaran dengan titik pusat di B. Langsung kita buat garis yang melalui titik B dan titik F, memotong lingkaran dengan titik pusat di B. Kemudian kita buat lagi garis dari titik B ke titik F dan memotong lingkaran dengan titik pusat di B. Setelah itu, kita akan membuat garis lagi, kali ini dari titik H ke titik D dan memotong lingkaran dengan titik pusat D. Setelah itu, kita akan membuat garis lagi dari titik D ke titik G dan memotong lingkaran dengan titik pusat D. Kemudian kita tandai setiap titik potong dari garis-garis yang telah kita buat. Titik potong yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nah, kita beri nama pada garis yang terbentuk dari dua titik, yaitu garis dari titik B ke titik F. Untuk titik ini, titik potongnya, kita beri nama Y.
Kemudian titik potong antara garis yang dibentuk dari garis B dan dari titik B ke titik I dan dari titik D ke titik H. Ini kita beri nama titik X. Mohon maaf, ini Y besar. Y, kemudian ini titik X. Untuk titik potong dari titik potong garis dengan lingkaran kita beri nama titik J, titik K, titik L, dan titik M. Itu kita ukur jangka sepanjang dari titik X ke titik J. Setelah itu kita akan melukis sehingga bertemu di titik K. Setelah kita lukis, sama seperti tadi, kita ukur jangka dari titik Y ke titik L. Kemudian kita lukis dan menggaris sampai ke titik M. Maka terciptalah sebuah elips. Kita melukis sebuah elips. Elips ini memiliki titik pusat di C dan titik B dan titik D sebagai titik fokusnya. Langsung kita tulis titik C sebagai titik pusat dan titik B dan titik D merupakan titik fokus. Demikian langkah atau cara dalam melukis elips. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.